Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nur Atika di podcast Universitas Rokania, Bicaro Bincang Akademik Rokania. Saksikan terus Bicaro di channel YouTube TV Rokania TV Official setiap hari Senin jam 2 siang. Jangan lupa like, subscribe, and share. Lalu isi kolom komentar dengan menulis siapa saja tokoh yang ingin kamu lihat, kamu saksikan di Bicaro untuk segmen selanjutnya. Baik, sahabat Rokania, kali ini kita kedatangan seorang narasumber, tentunya dari tokoh-tokoh pendidikan atau tokoh masyarakat. Nah, ini seorang perempuan dari Yayasan Al-Farabi Ujung Batu Timur, Rokan Hulu. Mari kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah ya. Ustazah. Mike Martalita Esos MPD gitu. Sejauh ini kita melihat tokoh di Rokan Hulu ini kita kekurangan tokoh perempuan. Nah, saya melihat sosok dari Mike Martalita sebelum kita jauh tentang apa aktivitas beliau hari ini atau beberapa tahun sebelumnya sehingga fokus kepada dunia pendidikan. Kita kenalan dulu nih. Oke, Mike Martalita SS MPD ya. Alhamdulillah sampai di Universitas Rokania hari ini. Yayasan Al-Farabi. Yayasan Al-Farabi 33. Yayasan Al-Farabi 33, pakai bintang. Itu nama sekolahnya. Oke, Yayasan Al-Farabi 33 sekarang itu yang aktif atau sedang berjalan TK dan SD. Nah, sudah berjalan sekitar 6 tahun. Oke. Sekolah ini tentu tidak mudah dipimpin oleh seorang perempuan ya. Yang backgroundnya it's not education. Okay, no, I don't speak English, please. Oh yeah, okay. But I can mix. Okay. Kita ketahui bahwa Universitas Rokania juga dipimpin oleh seorang perempuan yang hebat, cerdas ya. Oke. Nah, mungkin apakah ini regenerasi ataukah tokoh kita memang kekurangan tokoh perempuan. Nah, bagaimana sosok Mike Martalita ini sekarang punah di dunia pendidikan, bagaimana ketekunannya atau komitmennya terhadap dunia pendidikan, kepeduliannya terhadap karakter anak. Mari kita dengar sedikit ulasannya menjelang kita jauh kepada aktivitas sekolah ya. Sekolah SD bintang 33 untuk SD-nya dan PAUD bintang 33. Ini personally tanggapan tentang ini ya, pendidikan. Kenapa memilih karir ya atau gimana tuh? Pekerjaan, profesi? Seorang guru. Iya, seorang guru dan mengurus yayasan gitu kan. Notabene ini adalah suatu tidak mungkin mendatangkan kekayaan. Iya, karena pendidikan itu orientasi tidak boleh bisnis seharusnya. Benar. Walaupun di undang-undang kita udah dibisniskan. Nah, kenapa mau terutama di Rokan Hulu ya, khususnya di daerah Ujung Batu ini, kalau untuk pendidikan memang hanya sekedar sekolah, begitu tidak terlalu spesifikkan kepada karakter. Iya. Bagaimana? Jadi sebenarnya kenapa akhirnya memilih untuk fokus ya, fokus karena kalau dibilang berkarir itu kayaknya nggak biasa aja sih ya. Fokus di bidang pendidikan ini sebenarnya impian orang tua. Kalau saya pribadi sebenarnya politikus. You know ini dari gelar aja kan ESOS ya. Sebenarnya dulu saya kuliah di hubungan internasional di Jakarta. Actually my dream sebenarnya impian itu pengen jadi diplomat. Masya Allah, diplomat ya. Diplomat, maybe at least tuh minimal karena memang care sama case-case-nya masyarakat juga, masalah-masalah di masyarakat itu sebenarnya sukanya jadi politikus, gitu. Dan suka membahas permasalahan yang lebih luas, gitu ya. Jadi kalau dengar isu-isu politik kayak kemarin ada kayak sekarang ya Gaza sedang diserang, gitu. Itu kan isu-isu hubungan antar negara. Langsung ini ya. Itu kayak langsung connect. Walaupun sekarang udah di dunia pendidikan tuh kayak connect-nya udah mulai udah menurun gitu ya. Tapi itu sebenarnya impian orang tua. Kemudian karena memang latar belakang juga orang tua pendidikan, sudah mengabdi hampir 30 tahun ya almarhum ayah. Sebenarnya ibu dulu juga guru, cuman sebentar aja, habis itu dia entrepreneur, bisnis.
Kemudian dengan singkat cerita aja ya, singkat cerita orang tua itu bangun bangun gedung sekolah, dan dia tahu saya akan lulus. Jadi itu kayak harapan antara orang tua dengan impian saya pribadi. Benar. Jadi harapan orang tua tuh pengennya tuh saya balik ke kampung halaman untuk mengabdi. Walaupun sebenarnya untuk berdamai dengan diri itu butuh waktu sebenarnya kurang lebih 2-3 tahun untuk bisa berdamai dengan diri, untuk terjun di dunia pendidikan. Gitu. Bukannya nggak bisa, tapi kita kalau kerja passionnya belum dapat, passion belum dapat tuh kan belum ini ya, walaupun kita mendukung. Karena sama sekali dari kecil itu nggak ada impian itu mau jadi seorang guru tuh nggak ada, karena ngelihat papa tuh ya, ayah saya gitu ya, ngajar itu tuh kayaknya harus tekun, harus capek kali nampak ya, kayaknya gitu, kayaknya nggak ada enak-enaknya. Nanti tambah pengalaman pertama saya itu dulu kepala sekolah TK gitu ya, pas terjun pertama kali di sekolah itu juga demi orang tua sebenarnya masih awal, ya udah deh ngalah dulu, saya juga anak terakhir, jadi coba pulang dulu aja. Pas udah pulang, alhamdulillah dapat suami yang bisa kerjasama lah ya, ngalah juga untuk mau kesini gitu ya. Walaupun mungkin suami juga punya cita-cita, saya juga punya cita-cita, tapi alhamdulillah kita juga nggak bisa menolak harapan orang tua yang bagus sebenarnya gitu ya. Dan mungkin orang lain tuh pengen loh kayak gini gitu ya. Jadi berusaha kayak damai dengan diri, damai dengan yang tadinya udah kebayang itu keliling ke luar negeri gitu, kayak teman-teman yang lain yang berkarir di luar, diplomat, at least ya bisa jadi inilah ya, jurnalis yang diimpikan lah, gitu ya. Minimal gitu ya. Tapi Masya Allah, ini udah mau tahun ke-7 ya, dari 2015 ya kan, tahun ke-7 itu udah dapet feel. Itu kayak udah dapet, oh ini loh, ternyata kok sama iya ternyata ini loh. Dan sama suami pun yang dulu tuh kayak belum damai untuk standby di sini, oh ternyata ini loh gitu. Kayak kita kayak berdua bisa nambah hafalan Al-Quran misalkan gitu, bisa motivasi sama anak-anak gitu, anak-anak nambah hafalannya udah lebih semangat meningkat ya gitu ya. Atau lebih cerdas mereka gitu, terus karakter mereka lebih sopan dengan kita gitu ya. Jadi tuh kayak oh ini nih ternyata sebenarnya doa kita tuh lagi nyatu sama orang tua, tapi tuh kayak the way is different aja, jalannya beda. Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Nah, itu dia clue-nya ya. Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita. Mungkin yang dicita-citakan itu sebagai politikus membuat kita jauh mungkin ya. Tapi kalau saya pribadi merasa tuh gini, kelebihannya ketika politik bergabung dengan pendidikan, itu saya kayak bisa mengikuti lebih apa ya, mixnya tuh kayak lebih menarik ternyata. Iya, menarik, lebih benar. Kayak lebih care dengan dunia pendidikan anak, masuk ke politiknya. Biasanya kan kalau saya mengkaji politik itu kan kayak umum-umum aja loh, terus pas nyampe ke grassroots tuh kayak, oh tuh kayak gini ya. Dapat permasalahan sebenarnya. Aslinya biasanya kan masalah tuh cuman analisa dari data, dari jurnal gitu ya. Terus sekarang tuh kayak terjun langsung grassroots tuh kayak gini ya gitu, di masyarakat tuh kayak gini. Jadi kayak berusaha gimana ya, mengerti keadaan kenapa bisa ada masalah itu. Jadi nggak cuma dari tapi sekarang nggak sedang calon kan? Enggak. Oh enggak. No, udah hilang malah ya, pengen jadi politikus itu udah nggak ada. Jadi kayak pengen ngabdi aja. Ngabdi pun kalau mau misalkan meluaskan karir mungkin kayak Bu Nur Atika menjadi penulis aja, kayak sharing, biasa. inspiring aja lah buat yang lain gitu. Tapi masih belum nyampe ke situ. Doain ya bisa menulis hal yang bermanfaat pasti untuk bisa. Umat. Akhirnya memang kita harus menulis. Iya, mudah-mudahan. Akhir dari perjalanan itu memang harus menulis gitu dia memang. Oke, alhamdulillah ya kita dapat sejarah dari sekolah Yayasan Al-Farabi bagaimana berdirinya, dan kemudian dipimpin oleh seorang wanita tangguh ya, Miki Martanita. Tangguh karena dia mampu memampukan diri. Iya, memampukan diri untuk mengaburkan impiannya sebagai politikus. Ya, cita-cita saya paham betul bagaimana kita yang cita-citanya tidak tidak balance dengan kenyataan gitu, tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan yang kita impikan, bagaimana rasa teruknya kita berkecamuk emosi kita berdamai dengan diri sendiri. Saya pernah merasakan di posisi itu.
cita-cita ingin menjadi seorang seniman, komposer gitu kan, akhirnya jadi seorang penulis. Tapi jalan takdir tidak dapat kita ini kan, tidak dapat kita sangkal, kita tidak bisa berhenti. Selagi itu hal positif ya, Oke. pasti ada yang Kita harus positive thinking terus nih, tujuan Allah ke sini, tujuan Allah punya hikmah yang besar untuk itu dan kita lebih bermanfaat di tempat kita mungkin ya. Tidak mungkin, memang pada kenyataannya mereka lebih membutuhkan kita daripada mungkin kita pergi ke mana. Notabene di Ujung Batu karena itu adalah kota industri gitu, kota yang padat dengan aktivitas ekonomi industri ya. Ujung Batu ya. Iya, di Ujung sebenarnya Batu. kalau untuk dapat passion, sebenarnya bukan karena tidak mau ya, karena memang basic itu politik, terus isu-isu hubungan internasional itu kayak emang nggak ada nggak ada pendidikan sama sekali. Benar. Tapi alhamdulillah Allah kasih jalan kita, saya sama suami didukung sama almarhum papa waktu itu masih hidup ya. Udah kalian S2 aja ngambil pendidikan. Ya udah kita akhirnya kuliah bareng, sekelas bareng gitu kayak oh ini tuh hikmah Allah ya, kita bisa belajar tentang pendidikan dan at least ke anak sendiri lah minimal. Iya. Jadi ternyata dari mulai Allah tuh kayak ngajarin dari mulai TK. Saya coba mempelajari kurikulum pendidikan anak PAUD gitu loh, pendidikan anak usia dini yang aduh itu di luar ekspektasi untuk mempelajari itu, tapi ternyata unik ya. Oh ternyata ada masa-masa unik dari anak tuh harus seperti ini, harus seperti itu, dan akhirnya minimal bisa diaplikasikan ke diri sendiri, ke anak sendiri, dan juga untuk ini anak di sekolah gitu. Jadi kayak oh kayak gini ya gitu. Jadi karena ini kan kita mau mempersiapkan generasi di masa depan gitu kan. Artinya dengan kita mix dengan ilmu-ilmu yang ada sebelumnya gitu ya, dengan permasalahan-permasalahan politik itu kan juga dari kita berharap ada generasi yang nanti siap loh dengan permasalahan yang semakin banyak di era globalisasi, bahkan era 5.0 sekarang. Benar. Ya, generasi nah Z. itu keuntungannya kita punya ilmu di balik dari ilmu pendidikan, Iya, gitu. Selain dari ilmu pendidikan. Dan memang sudah seharusnya saya seorang pengajar atau seorang guru itu dia punya multi ilmu ya, multidisiplin. Karena permasalahan di luar sana itu tidak melulu mengenai dunia pendidikan saja atau mengenai kecerdasan anak, tetapi lebih banyak kepada kehidupan sosial, budaya, politik, juga kehidupan keluarga. Itu kayak the basic of life itu kita harus paham gitu. Jadi jangan sampai kita jadi guru yang ya taunya ngajar anak aja, but the issue tentang dunia pendidikan itu kita kayak masih mengurusi. Nah itu yang saya pengen beda di sekolah itu. Oke, sampailah. Iya, sampai kita ke pertanyaan intinya ini. Bagaimana sekolah atau Yayasan Al-Farabi 33 membentuk karakter anak melalui visi misinya berilmu dengan Islam. Sebenarnya itu slogan ya. Iya, kalau slogan. Visi misi itu sebenarnya mencetak generasi hafiz Quran yang berkiadah fikriyah Islam. Nah, karakter itu kiadah fikriyah Islam. Kiadah Islamnya. Ini slogannya, berislam dengan ilmu, berilmu dengan Islam. Gitu ya. Nah, bagaimana keunggulan yang mereka terapkan atau pola mengajar dari asuhan dari guru-gurunya, ustazah-ustazahnya, sehingga kita harus nih masukkan anak ke SD atau PAUD Bintang 33 yang ada di Ujung Batu Timur untuk membentuk karakter anak sejak dini. Karena memang kalau dari latar belakang dulu ya, sebelum buka sekolah, saya sama suami itu buka bimbel dulu, kurang lebih 2 tahun. Jadi dari buka bimbel dengan berbagai macam siswa yang datang dari SD, SMP, kami juga sekalian kayak melihat kemampuan siswa. Oh anak ini tuh ke kelas sekian ini dia hafal Quran, tapi dari segi karakter tuh kayak gini gitu. Jadi kami udah nganalisa dulu nih sebelum buka sekolah. Jadi coba menganalisa siswa-siswa yang ada yang kami ajarkan, kekurangannya apa. Jadi kami coba mengambil oh kurang tuh di sini. Tentunya di lingkungan ya. Oh ini anak ini hafal Quran, tapi dari segi bahasa tuh kurang gitu. Walaupun sebenarnya kami lagi proses itu susah ya. Untuk karakter itu tidak mudah. Makanya tesis saya dulu tentang karakter juga. Itu saya meneliti SMA 8 dengan SMA Sofa. 2 SMA unggulan, saya sampai setahun lebih loh. Teliti 2 sekolah dengan indikator yang sangat banyak sekali. Tapi saya enjoy dengan itu gitu ya. Enjoy dengan ilmu itu tentang karakter, dan yang saya berharap bisa diterapkan di sekolah gitu.
apalagi kan basisnya Islam ya sekolah kita, jadi itu sangat mendukung. Sangat mendukung. Dan itu Oke. semua based on daily life, kebiasaan, pembiasaan. Bahkan untuk membangun karakter diri saya sendiri aja, itu emang saya berdamai dengan diri itu susah. Gimana bisa sabar menghadapi guru, menghadapi siswa, itu kan sebenarnya karakter guru juga sedang Iya, dilatih. betul, betul, betul. Gimana Jadi saya harus, posisi siswa juga begitu iya, ya. ini kan saya sebenarnya baru terjun sama suami, bener full itu baru ini tahun kedua. Kemarin waktu kuliah itu masih kayak bolak-balik, kita di yayasan belum terlalu ini kita lagi enjoy pengen implement nih, tapi masih proses. Dengan berbagai tantangan yang luar biasa Iya. gitu ya. Jadi Apalagi karakter anak-anak zaman sekarang nih ya, Gen Z ya. Gen Z. Kayak dari untuk ngebangun kepercayaan diri guru, saya pribadi juga sedang memproses mengubah karakter saya. Karena kan ini saya bukan ustazah yang backgroundnya dulu pesantren, hafal Quran. Saya juga lagi ngebangun karakter diri sendiri. Apalagi dunia politik ya. Iya, jadi kayak gimana ya, kita juga memberi contoh. Kayak misal hal simpel aja yang biasanya, apalagi kita karakter di dulu kalau di Jakarta lulu gue gitu kan ya. Kalau sekarang itu adaptasi adat dan budaya juga kan, itu gimana kita ngerti banget lah adaptasinya ya. Kalau sekarang dengan orang Batak dengan logat Bataknya gitu, tapi dibawa ke Islamnya, anak antumnya gitu ya, hal-hal kecil aja gitu. Itu kadang masih, ya ampun, nyuruh anak kayak gini saya aja masih berat gitu. Jadi kayak kapan ya bisa ya, kapan ya bisa. Oh, anak udah hafal kayak gini, aduh ini kepala sekolahnya masih segini loh. Dengan kesibukan yang luar biasa untuk memotivasi sama suami juga ya. Dia gimana nih kita biar motivasi tetap hafalan jalan, itu emang harus support each other. Luar biasa gitu. Ya, konsisten. Iya, jadi kayak bebannya itu di diri sendiri, tapi kita yakin if there is a will, there is a way. Jika ada keinginan pasti ada jalan. Apalagi keinginannya Insya Allah. tulus, baik gitu ya. Demi kebaikan. Demi kebaikan. Jadi alhamdulillah kalau anak-anak, apalagi kami nggak ngejar quantity ya, kami nggak ngejar gimana siswa tuh banyak, kami ngejar gimana orang tua tuh percaya sama kami. Kalau udah dipercaya itu kita lebih kayak luas aja, walaupun mungkin pesan orang tua saya, ibu ya, pesan ibu saya, kalau dia orang Minang, kau tuh mikir, cie anak murid kau di sekolah tuh, ajarkan dia, walaupun cie satu, Iya, walaupun satu. Itu dari bimbel sih. Betul-betul diajar. Waktu saya ragu buka bimbel dengan background saya bukan pendidikan, Ma, ini ada nggak sih yang mau les nanti sama bikin? Udah buka aja. Orang juga yang dipikirkan. Satu pun muridmu ajarkan dia. Itu yang nggak bisa lupa pesan mama itu. Walaupun satu murid kamu di bimbel itu waktu itu ya, ajarkan dia. Rupanya nggak satu. Banyak. 100 dulu itu ya di Masya bimbel. Allah. Dulu rame ternyata. Kan support mama yang luar biasa waktu itu. Jadi oh iya, nggak satu. Ternyata orang tua itu Masya Allah pesannya. Jadi ke sekolah pun saya gitu. Yang dihadapi itu nggak cuma karakter siswa loh. Guru juga ya. Orang tua benar-benar. Edukasinya nggak sampai. Luar biasa. Tantangan untuk sekarang ya. Meyakinkan orang tua, kita kan sekolah yang cepat masuk loh. Sekolah yang paling cepat mungkin Serohul itu sekolah kita. 7 kurang 10 udah masuk. Lalu kami masuknya gimana? Reward. Reward siswa itu cuma pakai poin reward 5 doang, nggak uang. Tapi jam 6, ya itu kan ya, jam 6 itu anak udah ramai di sekolah. Jam 6 pagi. Itu kita butuh adaptasi 2 bulan. Untuk meyakinkan apa, ibaratnya ini kan ini konsep. Untuk implementasi tentu ada challenges dong. Iya. Itu menghadapi orang tua yang nggak terima, guru yang jauh nih kan, ada yang dari jauh juga gitu ya, perjalanan yang menuju sekolah jam 6:30 harus udah nyampe sekolah, itu tantangan yang luar biasa untuk kita di daerah loh. Kalau di Jakarta mah jam 4 dah kita udah berangkat. Kalau saya udah biasa gitu ya, tapi untuk gimana ya bisa ngegambarin ke guru di daerah, kalau di kota itu jam 3 pagi itu udah pada bangun, jam 4 udah berangkat kerja gitu ya. Jam 4 berangkat kerja itu baru nyampe ke kantor mungkin jam 7:30, saking macet kan, hektiknya udah hidup gitu ya. Tapi di daerah bismillah, kalau saya itu lebih kayak gimana ya, Rasulullah tuh udah ngajarin bangun pagi itu banyak keberkahan dan ilmu tuh lebih nempel ketika kita di pagi hari. Sementara nih target di sekolah kita kan target hafalan Quran itu lumayan tinggi, 5 juz. Walaupun kita belum sampai target ya. Tapi ini udah alhamdulillah udah mau 3 juz nih hafalan anak-anak setelah wisuda tahfiz kemarin. Jadi pertama yang paling saya terharu dalam 1 tahun terakhir ini kemajuan siswa itu sudah enjoy dengan anaknya datang cepat. Ada durasi mungkin antar jemput kalau di desa satu ke ujung batu mungkin ada 20 menit ada lah ya. Kalau kemarin jalan masih
jalan masih jelek lah ya. Dari desa 2, ada yang ke ujung nggak Batu. sampai. Itu jam 5:30 orang tua udah standby. Bahkan saya wawancara wali murid yang masih tangguh. Tentu kan wali muridnya tangguh dong ya. Mereka pakai kendaraan sendiri ya? Iya, ada yang antar jemput. Jadi kami nggak ada antar jemput loh, Bu. Jadi emang inisiatif orang tua akhirnya bisa adaptasi juga dengan kondisi kita dan anak. Jadi itu yang kewalahan memang mungkin awalnya orang tua kan anak-anak udah semangat. Bangun pagi dia 10 pertama dapat reward. Nanti ada kita ada raport karakter, dia dapat juara. Jadi kan ada 3 nominasi ya, juara karakter, juara tahfiz, juara umumnya untuk pembelajaran umum. Jadi alhamdulillah nggak nyampe setahun, hanya 2-3 bulan adaptasi. Akhirnya anak-anak tuh semangat. Anak saya sendiri aja jam 5:30 tuh udah mau berangkat sekolah, takut nggak dapet 10 reward ya. Dan itu doang nggak uang, kita hanya motivasi reward. Dan itu kita bisa buktiin. Terus juga adaptasi sama setoran online, hafalan Quran anak. Kita kan ada setoran online itu, hafiz Quran itu, guru tahfiz itu jam 3 pagi guru tahfiz sudah bangun. Jadi guru tahfiz kita siap mental. Jadi siap mental bangun jam 3 udah buka grup, itu udah lomba-lomba untuk setoran ya? Setoran online. Dan memang kita cek nih mana yang setorannya itu cuma ngirim suara, itu kita cek. Mana yang jujur, mana yang enggak. Orang tuanya itu adaptasi juga 2 bulan pertama. Akhirnya terseleksi lah, kita bisa lihat memang anak tuh bangun jam 3. Jam 3 pagi. Benar-benar. Bahkan anak di luar dugaan, ada anak kelas 1. Anak kelas 1 yang ibunya tuh nggak terima kalau anaknya nggak dapat poin. Misalnya, ini emang bangun loh anak saya, Bu. Jadi kayak ada yang nangis juga anak. Akhirnya dia bilang, saya juga belajar dari anak saya loh, Bu, Ustazah, misalkan kayak gitu. Jadi memang alhamdulillah harapan yang tadi Ana dan suami bayang dengan tantangan yang luar biasa loh, Bu. Orang tua nggak, ibaratnya tantangan nggak mungkin saya sampaikan di sini, itu emang paling besar itu di orang tua gitu. Ini sekolah apa nih? Iya, benar-benar. Luar biasa, saya membayangkan itu bagaimana sekian banyak kepala ya protes. 1 detik, 1 menit, sedangkan kami aja telat 1 menit aja nggak ada toleransi untuk guru. Kan guru otomatis kan 20 menit atau 15 menit kita harus lebih awal masuk dong daripada siswa. Bahkan saya kepala sekolah itu jauh harus lebih duluan datang daripada guru-guru saya gitu. Jadi itu emang tantangan ke diri sendiri, memompa diri sendiri, tapi akhirnya enjoy. Saya menikmati itu, guru-guru alhamdulillah udah menikmati itu. Walaupun memang saya selalu bilang, nggak mungkin nggak capek, kita ini lagi dakwah. Gitu, kita ini lagi dakwah. Niat ya? Iya, kita ini lagi dakwah, bukan mau cari uang itu nanti datang sendiri. Benar. Kalau yakin. Gitu. Karena ini ladang dakwah, kalau yakin aja intan surullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat 7 itu Allah itu udah janji. Siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menangguhkan. Akan menolongnya dan menangguhkan kedudukannya gitu. Jadi itu urusan Allah gitu. Yang penting kasih dulu yang terbaik buat anak-anak. Makanya kalau saya Bu, kalau ada yang nggak terima atau apa, saya tahu guru saya susahnya. Kami ini susah gitu loh. Jadi kalau ada yang komplain, ada yang apa, memang gimana ya, guru kami tuh kerja loh. Mungkin dengan gaji yang pas-pasan gitu, yang nggak layak dengan kerjaan sebanyak itu. Dia maksimal ya. Alhamdulillah setahun ini memang kita ngerasain hasilnya, orang tua pun juga merasakan. Dan saya bilang terus sama guru kalau briefing pulang tuh, Ustazah, setahun terakhir kemarin tuh ibaratnya proses proses adaptasi dan eliminasi. Maka yang bertahan, teori evolusi kali ya, yang bertahan tuh itu tangguh. Ini wali murid yang tahun kedua ini adalah murid-murid yang tangguh. Dan wali murid juga yang tangguh. Wali murid yang tangguh, semuanya gitu. Dengan mereka yang harus bangun pagi, nyiapin bontot, kita nggak ada kantin loh. Saya nggak suka anak-anak makan sembarangan. Kalau mau orientasi untung, saya gampang buka kantin. Gitu. Saya makanan anak kalau ada yang boba, yang apa itu nggak boleh. Gitu. Berusaha lah, walaupun kita nggak bisa sempurna. Jadi kalau nanti anak bawa sayur, bahkan ada komentar wali murid itu yang awal anaknya nggak suka sayur, sekarang suka sayur. Karena cuma bawa doang. Jadi sampai uniknya tuh ada wali murid cerita, biar dapat, anak ini kan kalau dia bawa sayur dapat reward, bawa buah dapat reward, terus bawa jus buah itu dapat reward. Jadi panik lah itu yang punya anak tidak mau makan sayur. Tapi memang orang tuanya tinggal yang tangguh-tangguh lagi. Jadi nggak bisa dia masak pagi. Kadang nasi goreng diirisnya timun, masukkan, yang penting ada sayur. Tapi kan ada usaha di sana untuk yang susah gitu ya. Terus yang kedua,
Ada yang beli sate, ada yang cerita, aku beli sate tapi tetap ada mangkok sayur di situ. Oh, Oh gitu ya Kak ya. Kadang sama saya juga berusaha berbaur dengan wali murid gimana kerempongannya pagi kan penasaran juga kayak benar-benar. mana bisa bertahan di sini dan alhamdulillah yang tadinya kepikiran kalau kalau orang kan bilang mana ada yang mau sekolah situ tuh gitu ngeri kejam kali karena ada yang bilang kejam ada yang bilang Menurut mereka agak ribet ya. ribet masuk jam segitu udah masuk misalkan gitu itu emang sampai ada yang ya udah itu urusan yang penting saya yakin ini tuh juga implementasinya dalam Islam gitu ya nggak ada yang nggak mungkin dan alhamdulillah saya selalu doa setiap tahajud gitu ya Allah mudahkan wali murid orang tua murid kami itu emang saya masukkan ke doa sama suami itu doakan karena kita tuh kerjasama loh nggak bisa guru aja wali murid juga butuh ini ketika kita udah buka parenting jadi untuk masukkan karakter ke wali murid kita buka sesi parenting disitulah kita akhirnya tukar pikiran tentang anak walaupun ini yang di depan wali muridnya nggak kena Masya hadir Allah, ya saya kena ya tapi kita sering Oke. sharing jadi di situ akhirnya sharing ada yang sampai nangis apa bu ini anaknya itu berubah sampai anaknya mau berangkat cepat tuh sampai bu ayo lo cepat saya apa lo kakak lo di sana nih mau jadi anak yang terbaik gitu kayak Motivasi dari ya. jadi Malah anak anak-anak yang motivasi orang tuanya. Masya Allah. alhamdulillah bahkan ada 1 bulan kemarin ada satu siswa yang baru pindah ke kita jadi dia ceritanya mindahin anak tuh mungkin ada masalah di sekolah sebelumnya terus kalau ada yang mau pindah tuh saya pahit-pahit loh bu saya bilang kak siap pindah ke kita cepat masuk loh terus kita rempong ini pokoknya yang pahit-pahitnya kita sampaikan terus ada setoran air siap nggak karena yang saya cari itu orang tua yang siap karena kalau orang tua nggak siap dia akan berat di sekolah kami Benar. gitu itu aja sih poinnya siap jadi gambaran kalau wawancara siswa itu saya nggak nyampein yang ini loh biar murid baik nggak saya bilang siap nggak sama kita karena ini mau Peraturan ya. bangunin karakter berkiadah fikriyah Islamnya yang anak tuh hafal Quran tapi dia punya adab itu yang sulit artinya orang tua juga harus siap kalau cuman guru aja nggak mungkin makanya akhirnya dia Bismillah siap dia ragu Zah biasanya dia tuh jam susah dibangunin jadi jam 9 nanti baru ke sekolah sering terlambat saking dia nggak mau berangkat sekolah akhirnya saya coba kondisikan alhamdulillah anak-anak di kita tuh kan ramah-ramah ya ini menurut saya nggak tahu kalau orang ya Allah alam ini kan menurut kami anak kami tuh ramah dia sangat kalau sama teman itu solid jadi anak kelas 1 nih ada teman baru tuh iya ada teman baru loh itu sampai ke kakak kelas tuh tahu tuh Zah siapa Zah siswa baru kita ada namanya D ini nanti jaga adiknya ya nak ya iya Zah aman tuh Zah gitu jadi kakak-kakak kelas tahu tuh iya murid baru jadi tahu gitu mungkin kita juga Peduli ya. peduli tingkat kepeduliannya dia muncul jadi pas dia masuk itu disambut salam kenalan anak ini yang tadinya tadi takut rupanya senang cuman adaptasi 2 hari udah masuk besok di hari Senin masuk jam setengah 7 dah sebelum setengah 7 udah datang Masuk ya. Jadi makanya motivasinya dari dalam. saya foto katanya adaptasi sebulan minta waktu ini kok udah cepat datang ke anaknya cepat dia bangun gak gampang bangunnya alhamdulillah Karena dia udah senang ya, ada enjoy di sekolah dan karena dia dengan tahu teman-temannya ya. dan alhamdulillah mungkin orang tua juga udah siap udah tahu konsekuensinya jadi mungkin ya itu tadi kerjasama itu penting gitu dalam dunia pendidikan nggak bisa kita cuma nitipin ke sekolah anak kita langsung soli itu nggak bisa pasti keterlibatan orang tua wajib nomor 1 Oke, luar biasa sekali. panjang Masya Allah pembahasannya. Tapi ini pas mengenai pembahasan kita atau pertanyaan kita tadi mengenai motivasi atau karakter, bagaimana pembentukan karakter dari sekolah tersebut kepada siswanya sehingga siswa tadi dia karakternya dapat berubah signifikan gitu ya, beransur-ansur. Oke, dari penjelasan yang sangat panjang dan detail, nah dapat kita ambil beberapa poin ya atau clue-nya dari proses pembelajaran atau aktivitas yang di sekolah. Yayasan Al-Farabi 33 yang dibina oleh Ustazah Miki Martaleta ini pertama pembiasaan itu dimulai dari masuknya lebih awal dari sekolah. Dari mulai ini si bangun pagi setoran online itu jam dari mulai dari aktivitasnya ya, aktivitas yang relevan ke sekolah itu dimulai dari subuh. Dimulai dari jam 3 subuh untuk setoran hafalan. Nah, ini udah bangun tuh, wajib bangun. Oke. Yang kedua itu masuk sekolahnya lebih awal, lalu ada
pembiasaan untuk peduli dengan teman sekelas sehingga sekolah menjadi tempat ternyaman untuk para siswanya. Dan yang ketiga, nah ini yang lebih menurut saya ya, yang lebih beda dari sekolah-sekolah yang lain itu. Nah, yang dirubah itu tidak hanya pemikiran atau karakter anak, tetapi juga sampai kepada pemikiran dan kebiasaan dari para wali muridnya. Iya, Nah, tua. ini sangat respect ya terhadap parent apa namanya ini. Kedekatan orang tua dan anak juga begitu. Nah, tidak akan ada anak sukses kalau tidak disupport ya dari keluarganya terlebih dahulu. Baik. Sekolah tentu merupakan tempat seharusnya menjadi tempat ternyaman bagi para siswanya. Nah, pertanyaan kita, apakah bagaimana sistem pendidikannya atau pengawasan dari para guru, termasuk kepala sekolahnya terhadap kejadian-kejadian atau perilaku-perilaku yang sekarang sedang gencar-gencar itu mengenai perundungan atau mengenai bullying. Bullying. Nah, tadi udah disinggung sedikit ya kepedulian teman-temannya terhadap siswa-siswa baru yang ini rentan dengan perundungan dan isu-isu bullying yang ada di lingkungan sekolah. Bagaimana cara untuk mengatasi ataupun yang sudah terjadi cara penyelesaiannya. Iya. Kalau bullying itu sebenarnya kan udah nggak isu viral ya. Mungkin sekarang kenapa viral sekarang Karena kan ada HP, teknologi ya. anak-anak udah bawa Benar, 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 handphone. benar. Jadi tuh viral sebenarnya dari dulu tuh bullying itu udah ada, cuman pasti lebih meningkat. Namanya kita tuh pasti hal-hal negatif itu meningkat gitu ya. Kalau sekarang itu ke karakter. Jadi kalau di sekolah kita, baik itu di TK ataupun di SD gitu ya. Sebelum ada CCTV pun kita berupaya memang guru itu emang standby di dalam kelas. Jadi kalau di SD itu kita nggak ada ruangan guru khusus. Jadi memperkecil kesempatan ya untuk anak-anak berkelahi atau segala macam. Pertama itu guru standby, 2 guru itu standby di dalam kelas. Jadi kantor walaupun istirahat. Iya. Benar. Jadi nanti meja guru tuh di belakang siswa. Cuman memang kalau untuk kondisi tata letak itu memang kita masih apa adanya ya. Yang penting guru kondisional standby, ya. kondisional. Nanti ada yang ngajar depan ya guru masih standby boleh. Yang penting dia standby di bawah tidak pergi. Jadi anak-anak tidak lepas dari pengawasan ya. Iya. Pertama dari pengawasan guru yang kantornya itu tidak ada, mereka standby di dalam kelas. Yang kedua ada CCTV. Iya, itu setelah tahun kemarin sih ada CCTV. Jadi sebenarnya untuk itu membantu juga, apalagi dengan ada CCTV. Kemarin itu berusaha kayak mana jangan terlalu tergantung dengan teknologi. Artinya apa? Kita bisa kok. Dulu aja bisa gitu. Iya, Kenapa benar. sekarang nggak? Jadi lebih ke situ. Tapi alhamdulillah ada aja wali murid CCTV kita diwadahi gitu ya, bantuan dan Masya Allah. itulah kemudahan-kemudahan dalam dunia pendidikan tadi. Akhirnya sekarang udah ada CCTV, kita tinggal nambahin kamera aja. Kemudian itu ngebantu juga. Terus yang kedua kita kalau di jam istirahat itu ada polisi sekolah. Polisi sekolah itu siswa per kelas itu ada polisi sekolah, nanti dia pakai topi, nanti ada ininya selempangnya polisi sekolah. Dia memantau per kelas, mengawasi jadi mengawasi temannya siapa yang nggak pakai sepatu keluar, siapa yang berantem gitu, itu nanti dicatat, itu kena poin punishment. Jadi kita kan ada poin reward, ada poin punishment gitu. Jadi per bulan nanti kita akan calculate evaluasi. Dikurangi ya poinnya. Nanti kalau poinnya udah standar orang tua dipanggil atau apa, jadi anak takut gitu. Jadi dan alhamdulillah tanpa harus diancam kayak gitu karena udah biasa, anak-anak biasa aja sih. Sudah menjadi kebiasaan. Walaupun mungkin ada yang bandel tuh wajar ya, ada yang usil sekali dia malas, tinggal kita itu tadi lah ya amar ma'ruf nahi munkar diingatkan lagi gitu. Dan untuk bullying alhamdulillah sejauh ini untuk menurut saya pribadi ya, bullying di sekolah kita itu bisa dihitung 10-20% lah. Dan itu tuh untuk yang sampai kasus apa setahun pertama kemarin itu memang masih ada yang sarkas, itu masih ada yang mukul, yang apa tuh ada. Jadi antar orang tua bahkan yang berantem. Jadi saya lebih sibuk itu ngurusin orang tuanya yang berantem daripada anaknya. Jadi alhamdulillah 6 bulan pertama tahun kemarin itu aman. Karena saya terjun langsung kan, terus juga berupaya memahamkan ke orang tua ya urusan anak tuh sekolah ya kami yang urus gitu. Walaupun masalahnya sebesar apapun tetap percayakan sama kami. Jadi nggak ada yang sepihak lagi nih, orang tua ada yang sampai ke rumahnya apa gitu, lucu sih waktu saya ngadapin itu juga ya. Karena saling ngebela anaknya. Tapi sekarang alhamdulillah orang tua saling percaya, nanti ada yang dipanggil, saya nggak milih-milih kok. Mau dia orang tuanya
dokter apa tetap dipanggil ke sekolah kalau memang anaknya bermasalah. Kita kasih surat kalau emang nggak datang. Tapi alhamdulillah untuk 6 bulan ini aja, bahkan kasus antar guru berantem itu nggak ada untuk 6 bulan ini. Kalau tahun kemarin masih ada guru yang masih ngambek-ngambekan. Yang ibaratnya masalah itu besar lah ya. Untuk mengurangi guru yang suka update di media sosial kalau lagi bad mood itu alhamdulillah semester ini udah nggak ada lagi. Jadi kita kayak udah paham gitu ya, bahwa masalah itu pasti ada solusi. Untuk menyelesaikan masalah di media sosial itu nggak bakal nyelesain masalah. Benar sekali. Dan alhamdulillah udah guru udah makin dewasa juga. Karena kan guru kami kan guru-guru fresh graduate juga ya. Jadi kami yayasan itu juga selain ke guru, orang tua juga ke siswa tadi ya, guru-guru juga sama wali murid yang perlu kita amankan gitulah. Sama-sama belajar ya. Luar biasa. Luar biasa pengawasannya tidak hanya terhadap siswa, tetapi juga terhadap wali murid, terhadap guru, juga terhadap lingkungan sekitar. Bahkan anak itu ya, Bu, kan saya juga ada anak sekolah di situ. Itu anak yang lain tuh nggak takut kalau ngaduin, misalkan anak saya namanya Wafa ya. Ustazah, Wafa tadi ini loh. Jadi emang ibaratnya alhamdulillah tidak ada, mereka bisa dapat bahwa kami tuh adil loh untuk siapapun, termasuk anak saya sendiri. Saya pengen memang kayak nggak kenal sih sama anak sendiri kalau udah di sekolah. Harapan itu seperti itu, biar mereka bisa melihat bahwa oh ini kepala sekolahnya adil untuk siapapun. Jadi kalau salah tuh salah. Termasuk juga kalau ustazahnya salah itu juga harus diingatkan. Jadi intinya dari sebuah sekolah itu supaya dia terasa aman, nyaman dan tentram, tidak lepas dari pengawasan ya. Semuanya ikut terlibat. Harus terlibat. Jadi jangan terlalu terpaku dengan teknologi sih. Iya. Kadang nggak ada pun CCTV, kita bisa wawancara anak atau ada yang di sekitarnya, saksinya. Jadi sebenarnya itu lebih seru aja. Walaupun kalau di CCTV kan tinggal langsung nampak kejadiannya kayak gimana. Tapi kadang ada yang momen cuma dapat setengah. Atau lagi sinyal nggak ada atau apa. Jadi ya saya lebih efektif ya. Saya berharap memang teknologi itu membantu pasti, tapi jangan kita terlalu terpaku ke sana. Lebih efektif kita mengawasi, menjadi CCTV secara langsung. Komunikasi itu penting. Saya bilang sama wali kelas, kalau ada masalah sama siswa itu tolong langsung jumpa, jangan main di WA. Sekarang kan di WA kadang tadinya masalah anak, masalah guru dengan wali murid. Nah, jadi karena guru kita komunikasi bahasa masih belum pas lah kalau kita lewat media sosial. Makanya saya bilang ketemu sama wali murid. Selesai secara langsung ya. Karena ketemu dengan cuma lewat chat itu beda, sangat jauh berbeda. Biar nggak menimbulkan masalah baru. Itu juga ke komunikasi kita juga bantu ajarkan. Luar biasa. Jadi kalau dilihat dari sistem pengawasan juga jalannya pembelajaran di sekolah. Nah, saya nih saya lihat tidak pemikiran untuk seorang guru yang berada di Indonesia ini. Saya teringat dengan sistem-sistem pendidikan yang ada di luar negeri ini. Namanya satu bentuk metode belajar. Kita letter U. Iya. So, saya bikin sama suami itu bikin desain bentuk kursi. Mungkin kursinya pernah lihat nggak sih? Unik nggak sih? Iya, kita desain tidak terpisah ya, kursi dan mejanya tidak terpisah. Jadi kalau di luar negeri itu dia letter U itu untuk secara psikologi anak itu dia lebih untuk diskusi secara metode belajarnya sih, metode kelasnya lah gitu ya. Berusaha seperti itu satu. Iya. Kalau saya lihat ini sistem pembelajaran ya. Mungkin dia mengadopsi dari luar negeri nih, saya nih perhatian. Sedikit mencoba. Iya. Walaupun susah. Nah, dari pertanyaan ini kita bisa the next question. Next question, for the last question or the next? Belum. The next question ini seorang Miki Martaleta dia mempunyai skill ya, apa namanya nih? Skill atau pengetahuan atau basic ya, English yang mumpuni. Dibilang ini kayaknya setelah 6 tahun di ujung batu jarang speak English ya lumayan belepotan juga sekarang. Iya. Ini yang membuat setiap kalau saya perhatikan setiap orang yang dia tertarik dengan bahasa Inggris artinya dia tertarik dengan dunia luar ya, artinya luar negeri. Nah, ketika seorang itu tertarik kepada dunia luar atau luar negeri, terutama bahasa Inggris, nah dia secara tidak langsung akan mempelajari karakter, mempelajari budaya, kebiasaan orang-orang barat. Tapi gitu ya. Dari mulai tesis kan juga alhamdulillah dapat dosen pembimbing tuh yang
dibilang apa ya, kalau orang kasar mungkin orang takut nih sama dosen ini, tapi saya suka sama dosen ini. Karena dia kayak dia sering ke Australia, jadi nanti dia bawa buku. Jadi saya punya dosen yang kalau orang bilang kejam dosennya, tapi menurut saya tuh dia baik banget. Dia tahu saya bisa bahasa Inggris, dia tuh kayak beliin buku dari Australia untuk referensi. Ini kamu baca. Jadi tuh em, tema tesis saya berat, tetapi saya dikasih referensi yang luar biasa. Itu emang referensi buku-buku dari Australia yang dia beli, karena kan anaknya banyak di Australia. Jadi dosen saya ini beli bukunya gitu, tapi malah pinjemin ke saya. Itu tuh kayak masya Ya, Allah. Jadi luar biasa. jadi kayak Dosen yang memberikan dosen referensi pembimbing langsung ya. referensi. Jadi banyak ilmu sih selama S2 itu, banyak banget ilmu yang didapat. Alhamdulillah. Kalau suami fokus di literasi, saya fokus di karakter. Jadi kita mix. Luar biasa ini ya perpaduan literasi dan karakter, dua konsep yang betul-betul dibutuhkan oleh sebuah sekolah. Nah, ini dapat kita nikmati, ya dapat kita nikmati dan dapat kita temui itu di sekolah Yayasan Al-Farabi 33. Oke, baik. The last question. Oke. Saya sok Inggris ini ya. It's okay lah. It's okay. Karena salah satu keunggulan kita itu kan salah satu visi misinya itu kan trilingual school ya. Walaupun kami masih proses. Trilingual. Kita di daerah ini kan berat ya. Bukan bilingual lagi ya? Ya, Arabic, English dan Arabic gitu ya. Dan itu emang kita ada coach bahasa Inggrisnya, juga ada coach bahasa Arabnya. Dan jadi kita pun guru-guru yang tadi nggak bisa bahasa Inggris bahasa Arab itu trying to speak both of the language, mencoba kedua bahasanya. Nah, walaupun pelan-pelan. Walaupun mix ya, mix. Minimal anak-anak sekarang kan kita udah ada English club tuh, ada English club, ada science club. Itu anak-anak minimal udah tahu bahasa Inggris itu penting loh. Minimal sampai ke situ aja itu udah Masya Allah. Nah, ketika mereka sudah tertarik untuk berbahasa Inggris, nanti pelan-pelan mereka akan tertarik dengan dunia luar dari lingkungannya gitu ya. Oke, the last question-nya. Nah, berbicara tentang dunia pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Al-Farabi ya. Ini tidak juga berbeda dengan Universitas Rokania yang sekarang itu sudah berubah menjadi universitas ya, ini sekolah tinggi. Oke, kita ingin meminta pendapatnya atau pandangannya terhadap dunia pendidikan yang hadirnya Universitas Rokania. Apakah saya dengar nih guru-gurunya banyak dari Universitas Rokania juga ini. Nah, bagaimana kontribusinya terhadap dunia pendidikan juga? Iya, kalau Universitas Rokania ini menurut saya ya dari awal saya ini dah kedua kali kesini. Kayaknya yang terakhir itu 5 tahun terakhir, 5 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Masih STIE ya. STKIP. STKIP, sorry. STKIP. Itu kayak masuk hutan, terus kita tadi masuk, wah Masya Allah udah banyak sekali perubahan, itu satu. Terus yang kedua waktu mulai kenal sama rektornya. Kita ketemu di bulan bahasa di WIS ya, waktu itu ketemu Bu Des, gitu. Masya Allah itu rezeki bisa ketemu beliau yang Sri Kandi banget menurut saya beliau itu ya. Terinspirasi tentunya. Nambah inspirasi dong, ketemu Nur Atika, ketemu orang-orang hebat jadi saya nyampe ke Rokan Hulu tuh gini loh. Yang ngerasa tuh kayak aku tuh mau jadi apa ya di sini, ngerasa nggak akan dapet apa-apa di sini. Jadi pas ketemu bulan bahasa, ketemu Bu Des, ketemu para dosen dari Rokania itu kayak ya ampun di sini tuh banyak orang hebat loh gitu. Bahkan jauh lebih hebat daripada diri sendiri tuh belum ada berbuat apa-apa. Jadi kayak inspiring lagi. Jadi langsung saya tuh punya gimana ya? Punya paradigma tuh gini. Dimanapun kita berada sekarang tuh udah 5.0 loh. Kita maju tuh nggak karena tempat. Tapi karena karakter kita yang kuat ya. Digital sama ini kita dunia teknologi kita nanti. Jadi nggak usah takut nih tinggal di daerah karena kita bisa bahkan dunia pun bisa kita kuasai kalau kita siap untuk itu gitu ya. Walaupun kita sebenarnya punya kesempatan ya luas untuk pergi gitu ya. Gampang, tapi Bismillah terus dibalikin lagi nggak semua orang bisa ngabdi kayak kita di pelosok di masyarakat gitu. Itu nggak semua mampu untuk bisa beradaptasi yang udah enak di kota balik ke kampung itu nggak mudah sekali. Itu sulit. Banyak yang tidak siap kembali ke desa karena sudah terlalu terwadahi di kota gitu. Jadi perjuangan itu beda. Jadi inspiring dari Bu Des sebagai rektor Universitas Rokania itu saya selalu ngikutin juga sih gitu, inspiring dari beliau. Kadang dapat cerita juga dari Bu Nuratika gitu ya bagaimana sepak terjang beliau membangun kampus ini. Saya juga bisa merasakan ya. Sekarang ada PGSD, guru-guru juga ada yang kuliah sambil kerja. Jadi mempermudah guru-guru saya yang masih kalau di TK tuh kan ada yang belum S1 ya. Jadi terus
posisi Rokanya itu kan kayak di tengah-tengah gitu ya. Jadi semoga nanti Strategis ya. semakin maju dan tempatnya strategis. Dan saya yakin kalau sudah sosok Bu Des yang memimpin tuh Masya Allah. Luar biasa. Inspiring dan pelan-pelan pasti maju insya Allah. Semoga Bu Insya Des Allah. bisa panjang umur, Allah berkahi, terus Amin. menebar ilmu yang bermanfaat Amin. untuk kita semua. Nah, doakan juga nih, sekarang beliau sedang proses profesor ini. Masya Allah pasti, insya Allah dimudahkan semua. Insya Allah. Bismillah. Tapi itu tadi kesamaannya ya, tokoh perempuan ini ya, kalau saya lihat ya rektor juga dia bangun lebih awal, datang lebih awal dan dia langsung terjun mengurus keperluan untuk dunia pendidikan yayasan seperti yang dilakukan oleh cuma cakupannya lebih luas Bu Des dong. Oke. Nah, kita yakin dia ya, kata guru saya dulu ya, kalau dosen saya itu yang dilakukan pekerjaan yang sukses itu pekerjaan yang selesai. Iya. Kalau nggak selesai, sebesar apa kalau nggak selesai nggak jadi. Kalau ditunda-tunda nggak jadi, dan kita kalau nggak berani mencoba nggak tahu. Iya, begitu. Jadi seperti rektor kita juga kondisi yang dirasakan oleh Ibu Mike Martaleta juga sama. Beliau sebenarnya punya kesempatan untuk pergi ke mana saja, tapi memilih untuk mengabdi di negerinya. Dan ini kan kebantu banget. Iya. Nah, apa namanya itu tujuan utamanya ini adalah ibadah. Nah itu tadi ibadah, dan dia memang ingin memajukan mulai dari lingkungannya hingga sekarang itu Universitas Rokania sudah memiliki mahasiswa di seluruh penjuru ya, penjuru Indonesia. Nah bulan ini itu sedang gencarnya untuk promosi. Nah silakan bagi mahasiswa atau yang berada di sekitar Rokanhulu, di luar Rokanhulu untuk segera mendaftar di Universitas Rokania. Baik. Insya Allah dreams come true di sini. Kalau ada yang ragu itu skip aja karena insya Allah ini akan terus melesat. Melesat kan? Insya Allah, amin. Oke, perbincangan kita hari ini mengenai dunia pendidikan di Bincang Akademik Rokania tentunya bersama tokoh perempuan tidak asing lagi, seorang Mike Martaleta yang sebenarnya beliau punya kesempatan untuk berkarir di luar negeri ya. Kalau saya melihat apalagi mumpuni di bahasa Inggrisnya. Nah, orang ini sekarang ini baru mulai belajar bahasa Inggris nih. Beliau ini sudah dari dari SMP. SD kelas 5. SD kelas 5 sudah bahasa Inggrisnya wow sekali. Nah, tetapi lebih memilih untuk mengabdi, dan ini juga yang disebut dengan takdir mungkin ya. Karena jalannya luar biasa. Kalau saya dengar ceritanya sebelum ini, nah itu perjalanannya sangat luar biasa sekali. Saya berharap sampai mengurus sekolah ya. Ini baru tahun kedua, sebenarnya udah ada planning kita mau bawa siswa ke luar negeri, lagi nyari linknya gitu kan ya. Jadi kalau cita-citanya dulu pengen keluar negeri, sekarang bawa generasi. Nah ini hikmahnya. Ya gitu ini hikmahnya. Jadi keuntungannya yang awalnya mungkin dia hanya memikirkan dirinya sendiri, akhirnya dia memikirkan lingkungan dan sekolah. International quality kayak gitu. Jadi sekarang paling untuk tahun ini saya lebih kan kita ada program ekspresi ya di sekolah kita itu. Jadi saya tuh pengen ngeliat bakat-bakat anak ini kemana. Kadang emang dia fokus ke tahfiz, ada yang dia sukanya itu fable, ada yang sains dengan adanya klub-klub sekarang ini, ekskul. Ada juga yang anak ini basic bahasa Inggrisnya bagus. Jadi kalau ada basic bahasa Inggrisnya bagus, saya akan motivasi orang tuanya, Bu, kalau nggak dari sekarang, nanti nunggu pesantren nggak bisa loh belajar. Jadi emang ke orang tua saya juga motivate biar anaknya diarahin ke bahasa Inggris. Oke, luar biasa. Jadi doa kita semoga Yayasan Al-Farabi berkembang. Ini sekarang SD ya, TK, SD, semoga ada SMP. Amin. Selanjutnya ada SMA. Walaupun aduh yang gini aja. Karena emang kayak kalau rasanya belum amanah di satu core aja, nggak berani. Karena kan kita nggak money oriented. Kalau cuma mau ngejar uang mungkin gampang kok, di gedung itu bisa dibikin SMP juga. Cuman saya tuh penasaran tuh kayak berhasil dulu nih yang ini. Pembiasaan dulu ya. Sudah terbiasa ya. Rezeki nggak akan kemana ya. Dan saya juga nggak mau maksain diri harus minjam bank atau apa. Kita juga berharap jangan sampai sekolah kita ini basis riba gitu. Emang harus bersih dari dosa kalau bisa gitu ya, karena kita mau bangun karakter Islam gitu ya. Jadi kalau bisa jangan sampai kita membangun karakter itu dari landasan ribawi yang Allah itu sangat memerangi riba gitu. Betul, mudah-mudahan maju pesat juga konsisten ya, kita doakan juga beliau. Masih ala kadar nih
beliau tetap gedungnya dan lainnya, karena kita pelan-pelan yang penting kualitas dari guru dan metode belajar itu yang kita mau pembiasaan ya terlebih kalau dahulu. rezeki untuk gedung atau apa, kalau memang Allah kasih tuh pasti Allah mudahkan. Kita pengen bukti dulu. Orang dulu, zaman dulu sekolah cuman ibaratnya kayak kandang ayam, tapi itu banyak yang berhasil. Luar biasa hasilnya. Hasilnya. Karena itu yang penting tuh pionir guru, metode belajarnya, sama orang tua percaya sama metode kita gitu. Dua arah lah gitu. Kalau untuk guru insya Allah kita berusaha yang terbaik lah, semampu kita. Oke, terima kasih sekali dengan penjelasan yang luar biasa dan tidak meragukan kita ya untuk memilih sekolah dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini juga untuk masukkan anak ke sekolah yang begini, yang luar biasa merubah ya, untuk merubah karakter tadi, mulai dari kebiasaan dari subuh hingga dia pulang sekolah. Nah, penuh pengawasan dari guru. Nah, ini ada di Yayasan Al-Farabi 33. Juga yang memasukkan anaknya juga, orang tuanya harus benar-benar siap juga untuk menjadi pengawasnya di rumah atau pendampingnya juga. Program sekolah yang udah diterapkan. Oke, kita doakan semoga Yayasan Al-Farabi 33 terus meningkat, pesat, berkembang, bertumbuh ya, maju. Amin ya. Memang kita di Rokan Hulu kekurangan tokoh perempuan begitu ya. Jadi kita harap beliau ini juga konsisten gitu. Konsisten. Kita doakan sehat terus. Oke, saling support juga Universitas Rokania begitu. Karena banyak juga mahasiswa PGSD ini terutama ya yang mengajar. Kan ada asisten mengajar baru aja selesai tadi. Oh gitu ya. Baru dipulangkan. Yang dari mahasiswa PJKR juga ada di sekolah beliau. Nah, beliau sangat friendly. Gimana tuh? Menerima begitu yang menjadi mahasiswa gitu, memberikan juga dispensasi untuk kuliah gitu ya. Oke, terima kasih untuk perjumpaan yang sangat berharga hari ini. Banyak pengalaman yang kita petik dari seorang tokoh dan sangat mudah sekali ini. Saya saja yang sudah gitu ya, belum melakukan apa-apa begitu. Belum melakukan apa-apa. Untuk terakhir, segmen terakhir, masih ada terakhirnya ini. Closing statement-nya silahkan untuk hari ini dan dunia pendidikan. Closing statement-nya apa ya? Lebih bukan dunia pendidikan sih, perjalanan hidup itu. Boleh, silahkan. Atau kesannya hari ini. Kesannya hari ini tuh kita kalau saya pribadi sih jangan sampai satu hari itu sia-sia. Kayak mana ya, kalau bisa produktif minimal sampai maghrib. Menjelang maghrib itu emang dari pagi subuh sampai kita maghrib itu produktif lah gitu ya. Jangan sampai ada waktu yang sia-sia, itu yang sulit untuk istiqomah itu di situ. Tantangan waktu, tantangan godaan kita. Kadang-kadang di dunia pendidikan kita ada jenuhnya dong. Ada jenuhnya. Jadi untuk menjadi yang terbaik di dunia pendidikan itu istiqomah itu emang sulit. Maka pompa terus diri hari ini tuh benar-benar ngasih yang terbaik, karena banyak para guru itu semangat di awal, di tengah itu kayak apalagi kalau udah banyak masalah siswa kayak gimana, itu udahlah formalitas aja gitu. Jadi makanya kalau saya pribadi saya berharap semua guru, jadi sebenarnya saya nggak cuma mentingin sekolah ya, jadi kadang saya juga nggak pelit ilmu. Kalau ada yang mau bertanya apa silakan, kalau ada yang mau niru juga silakan, nggak apa-apa, itu juga jadi ladang pahala buat kami. Selagi mampu silakan gitu ya, karena ini siap kemampuannya juga gitu ya, silakan. Kalau jadi dicontoh kan jadi pahala gitu. Jadi saya berharap untuk seluruh guru yang ada di dunia pendidikan itu paling pesannya istiqomahlah, yang berilah keikhlasan dari hati untuk anak-anak. Karena bisa jadi dari salah satu siswa kita, murid kita itulah yang justru menarik kita ke surga. Gitu. Itu untuk pesan untuk guru. Jadi kalau kita nggak ikhlas, kualitas anak itu akan bisa, nggak perlu dinilai secara kuantiti. Orang bisa merasakan kualitas kita mengajar itu pasti bisa dirasakan anak dan juga orang tua. Gitu. Terus kalau untuk orang tua gitu ya, gimana pun orang tua, anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Guru ini hanya ngebantu. Jadi gimana pun tidak bisa dilepas begitu saja. Kita butuh ada kerjasama antara orang dengan sekolah dan anak kita. Gimana pun anak kita yang pertama gitu ya. Jadi semoga kita menjadi orang tua yang fokus ke bukan karakter ya, ke adab anak kita, ke akhlak kita, dibandingkan mungkin hanya kita mengejar juara kayak gitu ya. Karena juara itu hanya bonus, hasil tuh hanya bonus gitu ya. Yang penting itu adalah anak kita siap nggak nanti di dunia pekerjaan berinteraksi dengan
dunia pekerjaan, di dunia Mm-mm. nyata tuh bukan juara kita yang mau disodorkan gitu ya. Benar. Jadi juara itu hanya bonus, yang paling penting adalah gimana anak kita siap punya mental karakter Mm-mm. di era 5.0 itu nggak cuma era globalisasi tapi persaingan yang sangat ketat gitu ya. Paling itu aja sih. Oke, statementnya kayaknya nggak pendek ini ya, panjang. Iya, Tapi karena pada intinya itu jangan sia-siakan waktu. iya, Udah jangan sangat, sia-siakan jadilah waktu. orang yang produktif dan bernilai ibadah satu hari. Jangan pernah melewatkan satu hari daripada untuk beribadah. Nah, terutama sebagai guru ya di dunia pendidikan, juga sebagai orang tua mendidik anak, dan anak juga beraktivitas di dunia pendidikan di sekolahnya begitu. Terima kasih untuk hari ini, luar biasa sekali pengalamannya gitu ya. Terima kasih juga untuk para sahabat Rokania. Jangan lupa saksikan terus Bicaro Bincang Akademik Rokania di channel YouTube Rokania TV Official setiap hari Senin jam 2 siang. Silahkan like, share, and comment. Tolong tulis di kolom komentar siapa saja tokoh yang wajib kita undang di Bicaro selanjutnya. Demikian untuk Bicaro hari ini. Saya Nur Atika, sampai jumpa.